Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang kardiovaskuler. Oke, semoga anak-anakku pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita juga terus berdoa agar terhindar dari wabah ini. Amin. Oke, langsung saja kardiovaskuler. Nah, ini dulu Bapak pernah menyinggung di anatomi kalau tidak salah. Itu adalah tentang anatomi kardio. Kardio itu adalah jantung. Nama lain kardio itu jantung. Nah, jantung itu terletak di mana? Nah, terletak dalam mediastinum di rongga tanah dada. Medias itu tengah, bagian hampir tengah, dari tengah mojok agak ke kiri. Nah, jantung itu sebagai organ pemompa darah. Ini fungsinya. Nah, pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Ini juga fungsi, tapi fungsi darah. Jadi letaknya di rongga dada, tepatnya di mediastinum. Terus fungsinya adalah memompa darah. Darah dipompa untuk apa? Untuk menyalurkan darah ke jaringan. Nah, di sini ini adalah yang namanya rongga jantung. Rongga jantung itu ada 4. Jadi kalau dibatasi itu kayak gini, ada 4 gini. Nah, ada yang namanya atrium kanan, ada yang namanya ventricle kanan, yang gede bawah itu ventricle. Nah, yang besar bawah kayak kiri ventricle. Nah, yang atas itu yang namanya atrium. Nah, jadi dibagi 4 besar kayak gini. Nah, dia proses masuknya dari mana? Dari vena cava. Nah, jadi vena cava ini adalah pintu masuk darah pertama kali. Dulu kan Bapak sudah menjelaskan. Jadi vena cava interior dari bawah, jadi pembuluh darah ini besar. Semua darah dari sini masuk ke sini. Ini yang pembuluh darah dari bawah. Pembuluh darah dari atas masuknya dari sini. Ngumpulnya di mana, Pak? Ngumpulnya di sini semua. Nah, ini juga. Ini nanti ngumpulnya di sini. Nah, jadi ngumpulnya di sini semua. Nah, sudah ngumpul di sini di atrium kanan. Setelah di atrium kanan, dia ini ngompa itu. Jadi arahnya ke sana tekanannya. Nah, karena ini dikompa, darah itu akan ngalir ke bawah sini. Nah, semua darah mengumpul di sini di atrium kanan. Jedut. Nah, makanya kadang ada yang namanya distol, diastol, atau tekanan darah atas sama tekanan darah bawah. Nah, setelah ngumpul di sini, ini juga ngompa. Nah, ngompanya secara otomatis. Jadi nggak usah kita perintah mompa, darah itu akan ke sini. Oh, ini. Yang biru ini. Menuju kemana, Pak? Pulmo. Jadi darah dari atrium kanan menuju pulmo arteri. Jadi arteri pulmonaris. Nah, kalau biasanya kayak gitu. Pak, arteri kan darah bersih, Pak. Lagi kan darah kotor. Iya. Semua arteri itu darah bersih kecuali arteri pulmonaris. Nah, ini aja kecualinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita ulang. Darah itu dari sini balik ke sini, ngumpul jadi satu, dipompa. Ini darah kotor semua ya. Oh, ini darah masuk dari paru-paru. Masuk ke paru-paru. Biar apa? Paru-paru itu menyaring, mau filter namanya. Nah, filter. Nah, menyaring atau menyaring. Nah, jadi paru-paru itu tugasnya adalah menyaring atau memfilter. Setelah di paru-paru, semua darah di paru-paru ngumpul. Nah, paru-paru menyaring, sudah disaring paru-paru di sini paru-parunya. Nah, dia akan dikeluarkan melalui sini. Nah, ini ada pembuluh darah lagi menuju ke ini.
Ini aorta itu di atasnya, aorta itu pintu keluarnya. Nah, ada lagi pembuluh darah itu menuju ke sini, atrium kiri. Nah, ini menuju ini atrium kiri ini. Nah, menuju atrium kiri. Atrium kiri dipompa. Nah, dipompa lagi menuju ke ventricle kiri. Nah, ventricle di kiri dipompa, nah menuju ke aorta. Nah, di aorta inilah darah keluar, pintu terakhir jari jantung, darah keluar ke seluruh tubuh, bisa ke bawah, interior, bisa ke atas. Nah, Bapak ulang. Jadi pintu masuk pertama vena cava, bisa vena cava superior yang dari atas, interior dari bawah, menuju ke atrium kanan. Atrium kanan dipompa menuju ke ventricle kiri. Ventricle kanan dipompa menuju ke arteri pulmonaris, menuju ke jantung. Nah, jantung paru-paru setelah difiltrasi menuju vena pulmonaris. Nah, vena pulmonaris menuju ke atrium kiri dipompa menuju ke ventricle kanan, ventricle kiri dipompa menuju ke aorta terus menuju ke seluruh tubuh. Nah, jadi seperti itu alurnya pembuluh darah. Nah, jadi ini. Oke, lanjut. Nah, atrium kanan, tempat menyimpan darah. Nah, atrium kanan, ingat tadi ya, yang paling atas sendiri ya. Darah penyalur dari vena circularis arterialis ke dalam vena kanan, sistemik. Nah, intinya tadi, kalau misal bingung penyimpanan darah, penyaluran darah dari vena-vena, jadi dari seluruh tubuh, intinya seperti itu sajalah. Nah, kalau atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi atau darah bersih. Darah bersih dari paru-paru. Darah bersih dari paru-paru atau dioksigenasi. Nah, ventricle kanan menerima darah dari atrium kanan tadi kan, disalurkan ke paru-paru. Nah, ventricle kiri menerima darah yang kaya oksigen. Nah, ini kaya CO2. Kaya CO2. Ini juga kaya, kanan itu kaya CO2 semua. Nah, ini kaya oksigen. Jadi ingat kiri itu kaya oksigen, kanan kaya CO2. Kaya O2 atau darah bersih namanya. Kemudian dipompa ke aorta dan organ-organ tubuh atau seluruh tubuh. Jadi seperti itu. Katupnya ada 4 katup. Nah, untuk katup yang bagian atas memisahkan antara ventricle dan atrium dan ventricle. Nah, tadi kan jantung kan kayak gini, anggap jantung lah. Nah, yang memisahkan atrium dan ventricle, atriumnya kan ini atrium, ini ventricle. Nah, pintu yang memisahkan ini itu ada 3. Nah, kan ini daerah sini dan daerah sini, ada 2 toh. Nah, ini ada yang namanya tricuspidalis. Nah, ini antara kanan, berarti kanan kan ini, berarti pintu pertama kali itu adalah setelah pembuluh darah masuk dari sini semua, pintu yang dilewati kita ini bahas pintu-pintu yang ada di dalam jantung ya. Pintu pertama kali yang harus dilewati di jantung adalah yang namanya pintu tricuspidalis. Pintu yang memisahkan atrium kiri dan kanan, nanti pintu yang berikutnya, nanti setelah darah itu dari paru-paru ngumpul dari sini, paru-paru dituju ke sini, itu namanya pintu mitralis atau bicupidalis. Jadi pintu pertama itu ada 3, itu 3. Jadi di sini ada 3 lapis, kalau yang di sini ada 2 lapis, 2 lapis.
Nah, ini 3 lapis. Nah, sedangkan ada katup lagi namanya semilunaris, memisahkan arteri pulmo dan aorta. Nah, kalau katup aorta, nah ini kan pintunya ada 4 tadi Bapak bilang. Nah, katup aorta terletak pada ventrikel kiri dan aorta. Nah, dari di sini ini menuju aorta tadi, aorta yang menuju ke seluruh tubuh. Yang dari sini kan darah ini udah pintu masuk, darah ke sini. Nah, darah ini pengen keluar ke aorta, ini aorta. Nah, itu melewati pintu yang di sini namanya katup aorta. Nah, kalau yang di sini mau menuju ke paru-paru namanya katup pulmonaris. Nah, jadi katupnya ada 2, katup pulmonaris dan aorta. Nah, ini sirkulasi sistemik. Nah, dari arteria menuju ke arteriola yang lebih kecil lagi, terus menuju ke kapiler, terus menuju ke venula, baru ke vena. Nah, paling kecil itu arteri. Nah, ini lihat, ini adalah pembuluh darah yang banyak akan dengan lemak. Makanya hati-hati, pembuluh darah normal itu biasanya di sini itu lubangnya itu ini. Nah, tapi karena ada banyak penumpukan lemak, akhirnya menyempit. Nah, ini hati-hati. Ada nanti di belakang kita bahas satu-satu. Nah, sirkulasi. Untuk sirkulasi di sini juga ada sirkulasi yang namanya 2 sirkulasi ya. Sirkulasi kecil sama sirkulasi besar. Kalau sirkulasi kecil apa tadi? Ini jantung. Tempat ini paru-paru. Ada 2 kan paru-paru itu. Nah, ini paru-paru, anggap ini paru-paru. Nah, dari kalau sirkulasi kecil itu dari tadi darah menuju ke serambi itu ya, kayak atrium, bilik itu ventricle. Nah, bingung. Nah, jadi dari dari jantung. Nah, kan ini jantung. Dari jantung ke jantung lagi toh, terus ke paru-paru kan. Nah, paru-paru balik ke jantung. Nah, cukup. Nah, ini adalah sirkulasi darah kecil. Kalau sirkulasi darah besar dari jantung ke sini lagi, sini lagi, sini lagi, sini lagi, sini lagi ke aorta. Aorta ke seluruh tubuh. Nah, ini seluruh tubuh. Baik, ini nanti bisa dari atas juga seluruh tubuh. Nah, ini balik lagi ke jantung melalui tadi vena cava interior, vena cava superior. Kalau yang dari atas superior, kalau yang dari bawah interior. Nah, ini namanya pembuluh darah besar. Jadi bedakan, kalau pembuluh darah besar itu ke seluruh tubuh pokoknya adanya. Oh, ini ada aorta, melibatkan aorta dan organ tubuh atau ke seluruh tubuh. Gampangannya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas. Kita sudah tahu sirkulasi bagaimana, caranya bagaimana. Kita bahas satu-satu apa itu penyakit kardiovaskuler. Nah, pertama ada yang namanya penyakit arteriosklerosis. Arteo itu pengerasan. Nah, jadi lihat ini, anak-anak semua dilihat. Nah, pembuluh darah itu sebenarnya dari sini loh. Nah, yang benar itu pembuluh darah itu dari sini. Nah, ada terlihat ya. Nah, dari sini. Nah, ini tuh pembuluh darah seharusnya. Loh Pak, naik jenengan lingkari yang merah itu seharusnya lubang pembuluh darah. Kenapa itu kok langsung ada penyempitan? Ada benjolan ini, ada benjolan ini, ada benjolan ini, ada benjolan ini. Nah, ini penimbunan lipid, penimbunan kalsium, penimbunan fibrinogen sehingga mempersempit lumen. Lumen itu lubang pembuluh darah. Nah, jadi seharusnya itu selangnya segini,
Nah, itu kalau pembuluh darah kita normal itu selangnya segini, atau pembuluh darah bapak ibu kita normal itu selangnya segini seharusnya. Tapi karena banyak makan lemak, gorengan, tinggi minum tinggi yang airnya yang tinggi kalsium, nah sehingga itu terjadi plat kerak di sini. Nah, jadi pembuluh darah itu ngerak. Akhirnya apa ya? Berarti mengecil. Nah, wis kerak itu berarti sudah terlalu lama. Kalau hanya menempel enak, nek menempel bisa luruh lagi. Nah, tapi kalau kerak, susahnya minta ampun. Nah, kalau sudah kayak gini terjadinya, mesti tekanan darahnya tinggi. Mas, pasti itu kenapa? Istilah kata anak-anakku semua, coba kalian bayangkan kalau selang itu besar, airnya kan kecil, santai. Nah, tapi kalau kita persempit, nah kan persempit. Nah, kita istilah kata bahasa Jawanya itu kita plenet. Nah, akhirnya semakin kenceng nggak tekanannya, mancurnya semakin jauh toh. Nah, tekanan darah itu ibarat tekanan darahnya pun tinggi. Loh Pak, kalau kayak gitu lama-lama apa? Yo resikonya tekanan darah tinggi dulu. Lama-lama ginjele nek wis dikai tekanan semono dure terus sesuai stres akhirnya rusak. Nah, nanti tetap ada ginjalnya rusak. Jadi seperti itu. Makanya hati-hati. Jangan terlalu banyak makan makanan yang dapat menimbulkan lipid, endapan kalsium dan ini. Sehingga nanti nek udah mengeras itu agak sulit. Nek cuma nempel enak bisa diluruhkan cepet, tapi nek mengeras itu sulit pengobatannya. Nah, faktor resiko yang tidak dapat diubah, usia wis jelas. Kalau usianya udah tua wis nggak bisa. Jenis kelamin, jenis kelamin mempengaruhi. Ras, riwayat keluarga, kalau ada keluarganya yang sudah mengalami resiko arteriosklerosis, yo nanti pun dia resikonya lebih besar anaknya. Nah, jadi seperti itu. Makanya hati-hati. Nah, kalau resiko yang dapat diubah, ini hiperlipidemia, suka makan makanan yang gorengan, tinggi lipid, junk food. Junk food itu apa Pak? Hamburger, pokoknya yang disajikan secara cepat, itulah makanan-makanan enggak sehat itu. Nah, jadi itu merokok, terus produk antara homocysteine, produk antara metionin dan sistein. Obesitas itu hati-hati yang obesitas. Diabetes, suka makan tinggi gula, gaya hidup yang kurang sehat, kurang gerak, stres dia makan terus, akhirnya pembuluh darahnya banyak penimbunan nanti. Nah, obatnya apa Pak? Kalau tahu kata terjadinya arteriosklerosis, obatnya satu, asam nikotinat, atau disebut juga biasanya niacin. Khasiatnya apa? Menurunkan LDL, low density lipoprotein. Nah, tapi biasanya orang awam mengenalnya lemak jahat. Nah, jadi ini gak untuk oke. Nah, LDL oke, berarti dia kolesterol. Nah, logikanya seperti itu. Ini tidak boleh normalnya kurang dari 130. Nek lebih dari ini, wonge wis hiperkolesterol. Nah, jadi seperti itu. Nah, LDL very. V-nya ini very sama low density, low itu pakai O deh. Low density lipoprotein. HDL high. Nah, ini lemak baik. Efek sampingnya apa? Minum ini muka merah, gatel, alergi, nyeri kepala, iritasi kulit. Dosisnya berapa Pak? 3 kali 100 mg. Cara minumnya saat makan, atau disebut juga DC.
Durante coenam atau pada saat makan. Nah, ada juga klorvibrat. Nama lainnya apa? Arterol atau bisa disebut juga liposol. Menurunkan tadi LDF LDL. Sedangkan terhadap LDL-nya rendah. Nah, jadi tergantung. FLDL ini sangat berhubungan dengan kolesterol. Nah, beda kan? Kolesterol sama LDL beda. Nah, kalau kolesterol sendiri, kalau LDL lemak jahat. Nah, jadi dia menurunkan lebih ke kolesterolnya. Nah, kalau misalkan LDL-nya itu rendah. Nah, jadi seperti itu. Nah, paling sering adalah gangguan saluran pencernaan, ngantuk, stimulasi nafsu makan. Nah, interaksi itu apa, Pak? Interaksi itu dia istilah kata kalau kita di dunia nyata ya kita ibaratkan tukaran. Nah, jadi dia kalau ketemu dengan furosemid, kadang minum obat kita kan nggak satu toh, kadang itu dikasih obat 2, 3. Nah, kalau obat vinofibrat ketemu furosemid, dia dan anti anti diabetes atau obat-obat diabetes, obat-obat gula, efeknya ini meningkat. Nah, jadi tukaran, misalkan nih ketukaran gue ketemu wong telu iki. Nah, ini contohnya apa, Pak? Metformin. Nah, kalau anti diabetes itu biasanya metformin, gliben. Nah, itu dia tukaran. Nah, wis tukaran, siapa? Ini tuh kadarnya tinggi. Dia ngeraja nih, sok hebat dia. Nah, Pak, nek kadarnya tinggi terus resikonya apa? Ya kita yang bahaya. Dalam arti apa? Seharusnya itu kita minumnya 500, itu dapat mengurangi 500 kolesterol, misal. Nah, itu bisa dapat mengurangi 1000 kolesterol. Loh, resikonya apa, Pak? Ya resikonya lebih besar. Nah, nanti bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, makanya hati-hati. Kalau minum vinofibrat tidak boleh barengan dengan furosemid atau anti diabetes. Cara minumnya apa? Ini permulaan atau orang yang pertama kali 500 mg per hari. Kalau masih belum ngefek, kolesterolnya masih belum bisa turun, nah 3 sampai 4 kali 500 mg. Bisa diminum durante coenum saat makan, bisa diminum post coenum atau setelah makan. Nah, ini interaksinya dengan antikoagulan. Nah, antikoagulannya naik. Antikoagulan itu anti pembekuan darah. Nah, jadi untuk anti pembekuan darah untuk agar darah itu tidak menggumpal. Nah, itu anti pembekuan darah. Efek anti pembekuan darah meningkat bahaya. Dengan anti diabetes, efek anti diabetes oral meningkat. Dan anti diabetesnya meningkat, ya bisa-bisa hipoglikemi atau apa? Ya pingsan itu. Nah, nama lainnya hipoglikemi. Gulanya sangat kurang. Ya, karena tadi nek ketemu vinofibrat, makanya hati-hati. Nah, ada gemfibrozil, nama lainnya adalah lipolopid. Nah, dosisnya 2 kali 600 setengah jam sebelum makan. Kalau pemeliharaan 900 sampai 150 mg per hari. Interaksinya dengan apa? Aminofilin. Nah, aminofilin ini obat asma. Nah, kalau dengan aminofilin nanti meningkat. Jadi bahayanya itu melebarkan bronkusnya itu berlebihan, nanti tidak boleh. Nah, terus ada juga simvastatin. Nah, simvastatin ini golongan dari statin. Efek samping umum rambut rontok, gangguan psikis, kerusakan hati. Dosis permulaan 10 mg malam hari sebaiknya. Kenapa pada malam hari itu pengolah metabolisme lemak itu lebih aktif. Nah, makanya diminum dalam malam hari. Dinaikkan sampai 40 mg selama 4 minggu. 1 bulan harus minumnya.
Nah, terus ada juga untuk menurunkan kadar homeostatin, ada asam folat, vitamin B6, vitamin B12. Oke, yang terakhir ada infark jantung atau serangan jantung. Adanya gumpalan atau pembekuan darah, trombus yang menyumbat aliran darah. Gejalanya apa? Nyeri hebat di belakang. Lamanya lebih dari setengah jam. Nyeri jantung itu lebih dari setengah jam, itu kan harus bercuriga. Muka membiru, takikardi itu deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-degnya cepat. Obatnya apa? Trombolitik, trombus. Berarti dia untuk memecah trombus. Buat dari itu efek sampingnya, dosisnya apa? Infus. Jadi bentuknya itu infus. IV intravena. Nah, di sini IV intravena. Dosisnya 200.000 unit selama 30 menit. Kemudian diturunkan 100 unit per jam selama 24 sampai 72 jam. Nah, itu kalau terjadi infark, dia harus pembekuannya harus. Nah, ini loh. Nah, penyebab utamanya itu ini. Lupa itu dari mana? Tadi kalian kan lihat pembuluh darah tadi loh. Tadi kan Bapak sudah bilang ya, arteriosklerosis tadi loh. Seharusnya pembuluh darah normal kan seperti ini. Tapi di sini kan ada benjolan dari lemak, benjolan dari kalsium, benjolan dari apa, benjolan apa. Nah, kalau arteriosklerosis ini udah kerak, untuk luruhnya rada susah. Tapi kalau yang biasanya dengan emboli, gumpalan, ini lemak misalkan itu dia hanya nempel dan lemak itu ucul saka tempelan ini. Nah, ucul ikut pembuluh darah. Nah, dia kan mubung terus. Nah, karena dia ucul, ya udah nek melewati gang besar santai kalian, ndak akan masalah. Nah, permasalahannya kalau lewat gangnya kecil. Nah, ini kan gang kecil ini. Nah, kalau gang besar seperti ini ya meremai, mesti lolos lah. Sama saja kalau kalian membayangkan kalian ini membawa mobil. Nah, katakanlah Avanza. Kalau kalian Avanza lewat jalan tol, lewat jalan raya kecil lah. Nah, coba kalau Avanza itu lewatnya di gangnya sempit, hanya bisa satu motor. Nah, ini kan pembuluh darah kecil. Nah, kalau kita itu masuknya gangnya itu sempit, nah sudah, temandok di sini. Meh mundur gak iso, meh maju gak iso. Wis teruk nang kene. Buntoni. Dadi wong kene sing meh lewat mrene ya gak iso. Sing wong kene meh balik rono ya gak iso. Nah, itu logikanya. Nah, akhirnya apa, Pak? Ya wis, namanya tadi kita bahas, darah itu adalah yang memberi nutrisi semua organ. Nah, jadi di sini ini kan pusatnya. Nah, dia mau ngirim makanan nih. Nah, tapi di sini ada cegatan mobil tadi, mesti kadung mundur gak iso, maju gak iso. Nah, berarti makanan yang sampai sini enggak? Kan enggak toh? Nah, akhirnya di sini gimana? Ya sudah, puasa. Kenapa enggak ada makanan? 1-2 hari oke, mereka enggak apa-apa. Bayangkan kalau 1-2 bulan. Nah, jangankan bulan, bayangkan kalau 3 hari. Nah, makanya kenapa ini lama-lama membiru. Nah, gak nusing keimangan. Nah, ini meh kesana juga nggak bisa. Nah, meh menjaluk mangan juga nggak bisa. Ya wes, ini akhirnya membiru lama-lama apa mati. Nah, akhirnya kok daerah sing ini seharusnya ini kan memberi makan daerah sini nih. Nah, memberi makan daerah sini. Nah, akhirnya daerah sini yo ireng ini mati. Lah gimana wong iki jalure sing nggo keimangan gak ono. Ki meh mrono gak iso, meh mrene yo gak ngekei panganan. Nah, lama-lama daerah ini akan hitam. Nah, itulah disebut yang namanya serangan jantung. Jadi ndadak. Kalau ini udah tep, wis gang sedelok engko langsung nyeri, bar nyeri
wis biasanya tidak tertolong kalau tidak cepat ke rumah sakit. Kenapa? Maaf tadi Bapak salah bilang, bukan per hari. Nah, ini tuh serangannya itu cepat. Nah, kalau sudah diserang des, nah hanya butuh beberapa jam. Jantung itu harus bergerak terus, alirannya kan terus. Nah, ini kalau tidak ditangani, ini butuh beberapa jam saja sudah membiru. Nah, udah terus nanti tambah beberapa jam lagi udah hitam kayak gini. Nah, lama-lama apa? Sudah mati akhirnya. Makanya serangan jantung itu hati-hati. Nah, makanya emboli pun itu hati-hati. Emboli itu bisa tergantung dari gumpalan darah atau bisa juga dari gumpalan lemak. Kalau gumpalan darah itu apa, Pak? Kalau gumpalan darah itu biasanya kalian pernah infus. Nah, kalau diinfus itu kan biasanya kan di pembuluh darah atau masuknya, hati-hati. Nah, kalau diinfus itu ada udara yang masuk. Makanya biasanya kan kalau infus itu kadang kalau anak-anakku semua sering atau pernah lihat nungguin keluarga kerabat yang di rumah sakit infusnya macet. Nah, berhenti. Biasanya itu di selang infus itu kan kayak ada udara. Jangan sampai dia masuk. Diingatkan mbaknya, Mbak ini udaranya jangan sampai masuk ya. Tapi biasanya perawatnya lebih hafal. Nah, cuma diingatkan kalau misalkan iya. Kenapa? Kalau udara itu masuk pembuluh darah sini, udara kontak dengan darah. Bayangkan, darah kalian netes ke luar, langsung beku nggak? Dia kontak dengan udara, iya kan? Nah, langsung jadi beku. Itu yang bahaya. Nah, jadi udara ini masuk ke dalam pembuluh darah, kontak dengan darah. Darah yang kontak dengan udara ini akan beku. Memang itu hukum alam. Nah, kalau sudah beku ya ini terjadi gumpalan darah. Nah, tergantung gumpalan darah ini nanti mandeknya di mana. Kalau di gang ini ya yang mati ini. Kalau di gang ini ya yang mati daerah ini. Tergantung gang kecil mana yang dia timbun. Nah, jadi seperti itu serangan jantung. Ada juga dengan menggunakan urokinase, enzim atau analgetik narkotik. Kenapa? Nyeri yang dihasilkan itu, makanya dia butuhnya sampai morfin nanti nyerinya. Nggak bisa sampai asam mefenamat, paracetamol nggak mempan, harus morfin, golongan narkotik yang tak paling tinggi. Nah, pos medikasi itu setelah pengobatan wes mari menggunakan antikoagulan, anti pembekuan darah, pembuat beta blocker, contohnya propanol, anti lipid. Biar apa? Nanti kalau ada lemak itu langsung biar dia diluruhkan, enggak lemak jalan-jalan. Contohnya anti lipid simvastatin. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.